Jadi sebagaimana yang kita ketahui bahwa malaikat adalah makhluk gaib ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Namun yang berhak kita imani adalah Allah Subhanahu wa taala. Mengapa? Karena Allah adalah Tuhan kita semua dan Allah adalah pencipta langit dan bumi. Malaikat memang selalu mencatat perbuatan kita, selalu bersama kita, tapi itu semua atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Meskipun demikian, malaikat adalah tetap tunduk dan patuh terhadap Allah Subhanahu wa taala. Jadi seperti itu perbedaannya ya. Bisa dipahami Sita? Bisa Bu. Satu pertanyaan lagi. Saya Bu, Silakan Rani. seperti yang kita ketahui bahwa jumlah malaikat sangatlah banyak, tapi mengapa hanya 10 malaikat yang wajib kita ketahui? Baik, ada yang bisa bantu Ibu jawab? Baik, kalau tidak ada mohon perhatiannya. Mengapa hanya 10 malaikat yang berhak kita tahu? Sedangkan jumlah malaikat sangat banyak, karena dalam Al-Quran sudah jelas bahwa 10 malaikat saja yang berhak kita ketahui. Selain itu, malaikat-malaikat tersebut sudah mewakili malaikat-malaikat yang lain, seperti yang ada di bahu Mona sama yang ada di bahu Hilda sudah sama ya, malaikat Rakib dan Atid. Dan malaikat itu akan terus bersama kita selama roh dan jasad kita masih bersama. Bisa dipahami adik-adik? Baik, kita diskusi iman kepada malaikat. Ibu guru bagi kelompok dan duduk berdasarkan kelompok. Untuk Sita, Ani, dan Rani kelompok 2. Sisanya kelompok 1, Aisyah, Hilda, dan Mona. Duduk berdasarkan kelompok ya. Silakan dijawab. Didiskusikan mengenai pelajaran kita hari ini, iman kepada malaikat. Adik-adik bisa bahas apa saja yang adik-adik bisa tambah pelajaran hari ini. Tugas-tugas malaikat boleh, fungsi penghayatan kepada malaikat juga boleh, manfaat beriman kepada malaikat juga boleh, terus mengapa kita harus beriman kepada malaikat juga boleh. Yang diingat saja pelajaran hari ini bisa dipahami. Silakan didiskusikan. Kelompok 2 ada masalah, kelompok 1 ada masalah. Silakan bantu temannya. Silakan didiskusikan. Silakan ditulis. Kalian membantu Aisyah, bantu temannya diskusi. Silakan merangkas. Kelompok 2 ada masalah. Silakan ditentukan ya, satu orang moderator dan satu orang pemateri. Kelompok 1, satu orang moderatornya ya, sebentar. Satu orang pemateri ditentukan memang. Satu orang moderator, satu orang pemateri ya. Silakan. Kalau ada yang ditanyakan, bisa bertanya sama ibu. Ayo adik-adik. Ayo 1 menit lagi waktunya. 1 menit lagi. 1 menit lagi kelompok 2. Ayo semangat adik-adik, 1 menit lagi. Oke, waktu habis. Mohon perhatiannya, waktu habis. Adik-adikku sayang, perhatiannya. Kelompok 1. Kelompok 1 belum selesai? Lagi sedikit Bu. Oh ya, proses sedikit. Kelompok 1 silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
wabarakatuh. Kenalkan, kami dari kelompok 1. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai beriman kepada malaikat. Baik, langsung saja dibacakan oleh teman saya, Hilda. Baik, silakan. Beriman kepada malaikat Allah adalah kewajiban kita sebagai umat Muslim. Oleh karena itu, kita harus lebih berhati-hati dalam melakukan perbuatan tercela sehari-hari dan selalu mengikuti perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhi larangannya. Karena kita tahu bahwa malaikat itu selalu di sisi kita untuk mengawasi segala perbuatan kita. Kita tahu bahwa memang manusia itu diciptakan di bumi untuk Allah menguji mereka. Jadi yang namanya manusia itu pasti punya masalah. Dan disinilah Allah melihat bagaimana mereka mengatasi masalah yang mereka hadapi. Apakah mereka mengatasinya dengan benar atau tidak? Baik, Sekian dari saya. beri aplaus untuk temannya. Silakan kelompok 2 bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perhatikan temannya, dicatat pertanyaannya adik-adik. Ini saya akan memberikan pertanyaan yang pertama. Manakah yang lebih beriman, orang soleh atau malaikat? Dicatat. Dicatat ya. Yang kedua, Yang kedua, apakah malaikat dapat memilih sendiri atau dikendalikan dalam melaksanakan tugas-tugasnya? Jelaskan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok kedua, 1, silakan dijawab. Dari Mohon mana? maaf, mungkin bisa diulang soal nomor 2. Oh, diulang soal nomor 2. Apakah malaikat dapat memilih sendiri atau dikendalikan dalam melaksanakan tugas-tugasnya? Mohon dijelaskan. Kelompok 2 bisa langsung dijawab. Kelompok 1, maaf. Silakan Mona atau Hilda Aisyah. Baik, Berdiri manakah sayang. Berdiri, Dek. pertanyaan dari kelompok 2 yaitu manakah yang paling beriman antara orang soleh atau malaikat? Jawabannya pasti malaikat. Seperti yang kita tahu bahwa malaikat diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk selalu mengikuti perintahnya dan tidak pernah membangkang atau durhaka terhadap perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan orang soleh memang melakukan perintah Allah seperti sholat, mengaji, dan berpuasa. Tetapi kita tahu orang soleh adalah orang soleh, yang namanya manusia pasti terluput dari dosa. Pasti manusia itu orang soleh itu pasti pernah melakukan dosa, baik itu berupa dosa kecil maupun dosa besar. Terima kasih. Terima kasih, bagus sekali jawaban. Kelompok 2 ada tanggapan? Ada menurut kami Yang lebih satu orang saja. Menurut kami yang lebih beriman itu adalah manusia, yaitu manusia yang saleh. Dikarenakan sudah kita ketahui bahwasannya manusia lebih tinggi derajatnya daripada malaikat. Karena manusia memiliki akal, sedangkan malaikat tidak mempunyai. Apakah ada tanggapan lagi? Baik, biar tidak melebar, Ibu Guru jelaskan ya. Jadi antara orang soleh dan malaikat yang lebih beriman sebenarnya itu adalah orang soleh. Kenapa? Ketika kita masuk surga, kita butuh perjuangan, kita digoda oleh jin, setan, dan lain sebagainya. Sedangkan malaikat untuk masuk ke surga, masuk begitu saja tanpa hisab. Sementara kita butuh perjuangan yang sangat panjang untuk memperoleh surga. Kenapa juga demikian? Bahwa manusia itu ketika dia mohon ampun kepada Allah, maka Allah akan mengampuninya namun dia harus betul-betul meminta ampun. Ketika dia betul-betul meminta ampun, maka seperti kertas putih kembali, seolah-olah dia tidak punya dosa. Jadi mengapa orang beriman lebih beriman daripada malaikat? Karena ketika kita memohon ampun kepada Allah, Allah akan mengampuni kita dan dosa-dosa kita di situ akan hilang. Semua dosa diampuni terkecuali syirik, dan syirik pun juga Allah ampuni. Yang penting kita bertaubat sebelum nyawa kita di tenggorokan. Bisa dipahami adik-adik? Nah, silakan dijawab nomor 2. Hilda.
Apakah malaikat dapat memilih sendiri atau dikendalikan dalam menjalani tugas-tugasnya? Menurut kami, malaikat itu dikendalikan sama Allah. Sebelum mereka diturunkan, Allah itu pasti sudah membagi-bagi tugas mereka. Ini malaikat ini untuk mereka taati dan rakib ini kan untuk mencatat amal buruk. Dan seperti malaikat lain sudah dibagikan tugas-tugasnya. Jadi menurut kami itu malaikat ini juga kan utusan Allah. Mereka tidak bisa mengendalikan sendiri. Maksudnya mereka tidak bisa memilih untuk melakukan ini, untuk menjalani tugas yang ini. Tidak, mereka itu sudah ditentukan sama Allah. Mereka sudah mempunyai tugas masing-masing. Jadi itu sudah sangat jelas, itu juga terdapat di Al-Quran. Ada tanggapan kelompok 2? Baik, kalau tidak ada, Ibu Guru jelaskan. Pada dasarnya, mohon perhatiannya adik-adik. Pada dasarnya, malaikat tetap bisa memilih, namun masih dalam ruang lingkup ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala. Malaikat tetap tunduk dan patuh terhadap Allah Subhanahu wa taala. Malaikat dikendalikan oleh hal tersebut. Oke, cukup sekian kelompok 2. Silakan. Terima kasih. Beri aplaus untuk kelompok 1. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rani sebagai moderator dari kelompok 2 dan Masita sebagai pemateri dan Ani sebagai anggota. Kami akan membacakan hasil diskusi kami tentang beriman kepada malaikat. Terima kasih. Ya, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan sedikit kesimpulan dari beriman kepada malaikat. Bahwasannya kita sudah mengetahui berulang-ulang bahwa ada malaikat yang selalu mencatat amal perbuatan kita jikalau kita berbuat baik ataupun tidak. Jadi kita sebagai umat muslim patut berbuat baik kepada siapapun, karena jika kita berbuat baik maka balasannya pun kita sudah tahu. Ya, mungkin itu saja yang kami dapat sampaikan. Kelompok 2 silakan bertanya. Kita datang Silakan. Dan Aisyah. Silakan. Baiklah, saya akan bertanya kepada kelompok 2. Ini ada 2 pertanyaan. Nomor 1, mengapa Allah menciptakan malaikat? Dan nomor 2, apa perbedaan malaikat, jin, dan manusia? Mohon dijelaskan. Mohon maaf, coba ulangi yang nomor 2. Ya. Apa perbedaan malaikat, jin, dan manusia? Mohon maaf, saya mau bertanya lagi, berapa contoh yang kita mau jadikan? Minimal 3. Oke. Kelompok 2 silakan. Dijawab. Silakan, waktu sudah habis. Assalamualaikum. Baiklah, saya akan menjawab. Yang pertama, mengapa Allah menciptakan malaikat? Ya, tentu saja kita tahu bahwa Allah menciptakan malaikat untuk membantu manusia, di mana malaikat di sini membantu manusia dalam hal kebaikan. Namun perlu juga kita ketahui bahwasannya ada iblis yang selalu menggoda kita. Di sini kayak sesuai karena ada yang membantu kita dan juga ada yang ingin menjatuhkan kita. Ya. Baik, Mungkin segini ada tanggapan? Apa perbedaannya? tidak ada. Baik, Ibu Guru jelaskan. Mohon perhatiannya ada. Ada, Bu. Ada tanggapan? Tanggapan. Oke, Ibu Guru jelaskan apa tujuan malaikat diturunkan di muka bumi. Sebenarnya kan di muka bumi ini juga ada iblis ya yang menggoda kita. Jadi malaikat ini diturunkan sebagai yang akan membuat kita selalu berbuat baik, yang akan membisikkan kita, yang akan senantiasa membantu kita daripada godaan setan. Jadi bukan hanya itu sebenarnya tujuan malaikat diciptakan. Tujuan malaikat juga diciptakan yaitu untuk mencatat amal baik buruk kita, untuk
menyampaikan wahyu, banyak sekali ya tugas malaikat diturunkan. Adik-adik mohon perhatiannya. Ya. Oke. Satu nomor lagi, silakan dijawab. Apa perbedaan malaikat, jin, dan manusia? Yang pertama, malaikat diciptakan dari cahaya atau nur, jin diciptakan dari api, dan manusia diciptakan dari tanah. Dan yang kedua, contoh yang kedua itu manusia memiliki hawa nafsu, malaikat dan jin tidak memiliki hawa nafsu. Malaikat tidak memiliki hawa nafsu, jin memiliki hawa nafsu. Dan yang contoh yang ketiga itu malaikat tidak makan, jin makan, dan manusia makan. Sekian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri aplaus untuk kelompok 2. Ada tanggapan dari kelompok 1? Cukup, Bu. Oh, baiklah kalau cukup. Ibu guru simpulkan sedikit mengenai pelajaran kita hari ini, betapa pentingnya beriman kepada malaikat. Hari ini kita telah mempelajari pengertian iman kepada malaikat, penghayatan iman kepada malaikat, nama-nama malaikat, dan lain sebagainya. Ibu guru harap adik-adik bisa pelajari ulang di rumah ya. Namun sebelum mengakhiri pelajaran hari ini, Ibu akan memberikan kuis singkat. Ibu guru akan tanya satu persatu sebagai nilai harian hari ini. Jadi Ibu guru bisa tahu siapa yang perhatikan dan siapa yang tidak. Untuk Mona, salah satu nama dan tugas malaikat. Malaikat Jibril menyampaikan wahyu kepada Allah SWT. Baik, Hilda, Malaikat Ridwan penjaga surga. Aisyah. Mikael membaca rizki. Oke. Contoh beriman kepada malaikat. Ani. Karena di situ ada malaikat raja dan aktif yang selalu mengawasi kita. Oke, Masita, Mengaji, salat, Rani. Kita akan selalu berbuat baik kepada orang. Baik, terima kasih atas perhatiannya hari ini adik-adik ya. Iya. Minggu depan kita pelajari hal materi baru lagi mengenai kiamat ya. Jadi baca-baca bukunya. Terima kasih untuk hari ini atas perhatiannya. Silakan sebelum mengakhiri pelajaran kita kelas pimpin doa. Jadi ya, 1, 2. Terima kasih Bu Guru. Sebelum kita pulang, marilah kita berdoa dimulai. Berdoa selesai. 3. Cukup untuk hari ini, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi fisabilillah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.